Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini kita akan bicara terkait dengan kebebasan berbicara atau bisa yang disebut dengan demokrasi. Sejak reformasi, Indonesia masyarakatnya seperti kuda lepas dari kandang. Seolah-olah demokrasi itu bisa bicara sebebas-bebasnya, ngatain orang, fitnah orang, ya, kemudian caci maki orang dengan berdalih demokrasi, karena demokrasi. Kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Tidak lepas daripada elit-elit politik, elit-elit dan tokoh-tokoh masyarakat yang justru mengajarkan ini kepada masyarakat. Mereka bicara ya dengan narasi-narasi hate speech, ya, ujaran kebencian karena perbedaan pilihan dan lain sebagainya. Mengatasnamakan demokrasi seolah-olah mereka bisa mencaci maki orang seenak-enaknya, ngata-ngatain orang seenak-enaknya, ya, menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, menghadapkan rakyat dengan pemerintah, seolah-olah mereka adalah bagian dari orang yang sangat mencintai Indonesia dan ingin menjadikan Indonesia ke depan jauh lebih baik. Padahal justru mereka adalah orang-orang atau oknum-oknum yang ingin merusak Indonesia dari dalam, ya, ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Selalu bikin kegaduhan. Setiap hari banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, mereka persoalkan. Padahal yang paling penting dari semua persoalan ini adalah bagaimana pemerintah bisa mensejahterakan rakyatnya melalui program-program pemerintah. Nah, itulah yang seharusnya kita kawal, ya, kita kritisi sehingga kita menjadi salah satu kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah yang absolut, yang terlalu berkuasa, maka dia akan jadi diktator. Nah, untuk itu kita semua berfungsi, ya, kita semua elit-elit politik, elit-elit LSM, ya, rakyat yang kreatif juga bisa menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap semua kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan. Bukan sekedar masalah remeh-temeh yang terus-terusan digoreng-goreng. Seolah-olah tidak ada lagi persoalan di Indonesia ini, ya, selain bicara soal ijazah palsu lah gitu ya. Kemudian ya banyak sekali persoalan-persoalan yang seharusnya tidak dipersoalkan menjadi dipersoalkan. Mereka nggak sadar bahwa jika kita terus-terusan seperti ini, maka cita-cita dari Presiden Prabowo Gibran untuk menjadikan Indonesia ke depan menjadi Indonesia emas nggak akan mungkin tercapai. Tidak ada satu presiden pun bisa yang mencapai targetnya jika misalnya program jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah yang tidak tercapai, kemudian mereka katakan sebagai pembohong. Nah, padahal program-program itu sebenarnya yang harus diperhatikan adalah apakah dia program jangka pendek. Nah, kalau dia program jangka pendek tidak dilaksanakan, berarti pemerintahannya tidak mampu melakukan program tersebut. Nah, atau misalnya jangka menengah harusnya bisa dicapai. Jangka pendek dan jangka menengah harusnya bisa dicapai karena dia merupakan program 5 tahunan. Tapi kalau merupakan program jangka panjang yang namanya multi years, seperti misalnya pembangunan IKN yang memang tidak bisa diselesaikan secara cepat, ya 5 atau 10 tahun, nggak mungkin. Karena memindahkan sebuah ibu kota seperti misalnya ibu kota negara Kazakhstan dari misalnya dari Almaty ke Astana itu butuh waktu sampai dengan 28 tahun, ya, menggunakan APBN. Nah, sama dengan kita juga gitu. Jadi legacy yang ditinggalkan oleh mantan Presiden Jokowi adalah program jangka panjang tadi yang multi years. Bukan berarti beliau melakukan penipuan publik. Nah, ini masyarakat harus paham dan harus tahu gitu. Mana yang memang
program jangka panjang itu bukan bohong kalau ketika tidak bisa dicapai, karena memang jangka panjang ya. Sementara pemerintahan presiden paling lama hanya 10 tahun. Nah, mari kita cerdas berpikir ya. Jangan kemudian asal ngomong, mau mengkritik asal mangap tanpa data ya. Itu justru hate speech namanya. Ujaran kebencian, dengki, iri. Nah, hilangkan itu semua kalau ingin Indonesia ini ke depan lebih maju. Bayangkan, Amerika Serikat itu punya hutang yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Banyak negara lain yang juga punya hutang luar negeri. Tapi rakyatnya nggak ribut, nggak kepo seperti kita ini. Selalu ribut, utang luar negeri, utang luar negeri. Lah, utang luar negeri itu kalau difungsikan sebagai hutang produktif, ya, bukan sekedar hutang konsumtif saja, ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang dipergunakan untuk pembangunan. Kembali untuk masyarakat yang kemudian bisa dibayar kembali ya melalui program-program produktifnya. Jadi jangan asal ngomong, wah utang luar negeri besar. Bahkan ada yang bilang Jokowi mengantongi 11 triliun. Ya Allah, nggak ngerti apa ya kalau yang namanya uang itu bukan presiden yang megang, tapi Menteri Keuangan dan Bank Indonesia gitu. Jangan kemudian seperti orang bodoh gitu ya, orang yang nggak cerdas gitu, kemudian seolah-olah bahwa uang negara itu dipegang oleh presiden. Salah gitu ya. Jadi pemirsa harus kembali saya cerdaskan melalui informasi ini agar paham ya, dan tidak bisa dipengaruhi oleh oknum-oknum yang selalu mengadu domba satu sama lain. Saya bukan membela pemerintah, tapi mendudukkan persoalannya di tempat yang benar. Kalau pemerintah salah, ayo kita kritisi, tapi jangan caci maki ya, jangan fitnah, jangan sebar berita hoax. Ayo kita sama-sama bangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Salam keindonesiaan.